Banyak teman saya tertawa dan tidak percaya ketika saya mengatakan bahwa desa adalah masa depan Indonesia. Memang bagi sebagian orang, desa masih identik dengan ketertinggalan, keterbelakangan. Tetapi bagi sebagian orang, desa memiliki potensi yang luar biasa yang jika dikembangkan akan memberikan kesejahteraan bagi banyak orang. Tidak percaya? Hari ini saya ingin kembali meyakinkan Anda bahwa desa adalah masa depan Indonesia. Karena itu saya mengundang orang-orang hebat yang berkarya di desa dan menunjukkan bahwa potensi itu luar biasa. Siapa tamu kita yang pertama? Mari kita sambut Khairul Soleh. Iya, Mas Selamat Irul malam. panggilannya. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Mas Irul, Iya. pendidikan formal Anda apa? S1 Ekonomi Manajemen. Betul dulu Anda pernah jadi trader, bermain forex gitu? Jadi pedagang mata uang Forex di di online. di online. Iya, itu saya lakukan untuk mengawali ketika saya berjualan secara online. Karena dalam perjalanan saya penjualan online itu kan tidak langsung laku. Di tahun 2010 saya mencoba jualan online. Waktu itu kan kita posting tentang tanaman, tentang sumber daya alam yang ada di desa. Waktu itu yang di desa adalah tanaman, sehingga saya posting itu untuk Tapi pernah ya bervariasi. main-main forex gitu ya? Iya, Terus pernah bisnis MLM juga? betul. Jadi kalau tadi forex berapa lama Anda ikut-ikutan main forex? Ya kisaran 1 tahunan. Kalau MLM? MLM sampai kisaran 2-3 tahun, Pak. Tapi kalau sekarang orang menyebut Anda petani, betul atau tidak? Bisa dibilang betul, bisa dibilang tidak. Wah. Jadi pekerjaan Anda sekarang ini apa? Saya persisnya di jualan tanaman buah, Pak. Tanaman buah? Iya. Tanaman apa misalnya? Atau buah apa? Durian, kelengkeng, apukat, jambu, semua tanaman buah, Pak. Termasuk itu tanaman kesukaan langka. saya semua itu. Iya, Anda sekarang ini punya usaha tanaman buah. iya. Ya, nanti cerita. Nah, tapi sebelum itu ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Dusun Kebon Kliwon, Desa Kebon Rejo, Kecamatan Salaman, Magelang, Jawa Tengah, dikenal sebagai pusat penghasil bibit buah sejak tahun 80-an. Namun, saat itu warga tergantung pada tengkulak dalam pemasaran bibit buah. Perubahan terjadi sejak tahun 2010 setelah warga mulai memasarkan bibit buah hasil budidaya mereka secara online. Khairul Soleh yang akrab dipanggil Irul adalah sosok yang memulai pemasaran bibit buah secara online. Dia itu ternyata peka dengan situasi sehingga dia bisa membawa Kebon Kliwon ke dunia online ini. Pak Irul yang memprakarsai karena dia orangnya selalu berpikir dan selalu bertanya bagaimana itu Pak Irul, sehingga menjadikan seperti ini Kebon Kliwon dan Kebon Rejo di dunia pembibitan sangat luar biasa seperti ini. Awalnya sangat sulit meyakinkan warga untuk mengikuti jejaknya memasarkan bibit buah secara online. Namun, setelah melihat keberhasilannya dan sejumlah warga, banyak warga Kebon Kliwon yang menjual bibit buah secara online. Handphone itu kan masih jarang, jadi untuk pemasaran juga sulit, jadi itu hanya ke pengepul-pengepul. Sejak ada internet ini perubahannya jadi lebih maksimal penjualannya. Jadi mau musim kemarau atau musim hujan itu penjualannya sangat baik. Saat ini, Irul bersama teman-temannya serta warga Dusun Kebon Kliwon sedang membangun tempat desa wisata
sekaligus tempat pelatihan pertanian, perikanan, dan peternakan. Kalau dulu pendiam sih, sekarang begitu ketemu lagi kan akhirnya ternyata jadi seorang petani yang handal, lalu inovatif gitu loh. Seperti itu. Jadi saya juga sempat kaget karena dia kuliahnya kan di ekonomi bukan di pertanian. Yang akhirnya loh kok menggeluti pertanian, dan itu dia berhasil dan sukses gitu loh. Saya berperan di sini sama Irul waktu itu sebagai konseptornya. Jadi desa wisata yang seperti apa. Jadi kita kan desa wisata yang edukatif. Jadi pertanian, perikanan, peternakan, lalu sama kerajinan dan budayanya jadi satu. Seperti itu, jadi terintegrasi semua. Irul berharap para petani yang dibinanya dapat mandiri dan bisa menjadi contoh bagi petani lain. Kalau di desa Anda ini rata-rata pendidikan warganya sampai tingkat apa ya? Terbanyak di kisah di SD SMP, kemudian di SMA itu kisaran berapa? 30%. Untuk sarjana mungkin kisaran 5%. Kok Anda bisa jadi sarjana? Kebetulan, Pak. Nah, kalau dulu warga masyarakat jualannya dengan cara apa ya? Waktu dulu itu biasanya kan proyek pemerintah, Pak. Sehingga tiap lakunya itu tiap tahun, tiap musim hujan. Jadi ketika musim kemarau, musim tanam, itu biasanya tengkulak ngasih pinjaman uang, Pak. Tapi ketika musim hujan, dia ambil barangnya dengan harga mereka, Pak. Sehingga petani itu hidupnya ya pas-pasan aja, Pak. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang terus. Jadi yang mengatur harga itu tengkulak? Iya, karena udah minjami uang itu. Dari unek-unek masyarakat, dari masalah masyarakat seperti itu kan timbul mungkin cuma di benak saya. Tapi ketika itu kan nggak ada solusi yang saya cetuskan untuk mengatasi mereka. Tapi itu tetap terpikir dalam pikiran saya juga. Jadi mengganggu lah ya, Iya. mengganggu pikiran Anda bagaimana cara untuk mengatasi problematika ini gitu ya. Iya. Kapan persisnya Anda kemudian menemukan gagasan? Bagaimana kalau tanaman-tanaman yang selama ini jualannya dikuasai oleh tengkulak itu bisa dijual dengan cara lain? Itu di kisaran tahun 2009-2010, Pak. Mulanya gimana itu? Itu saya lihat televisi, di situ ada mahasiswa yang drop out. Iya. Itu dia punya karyawan 20, dia punya komputer 20, dia punya penghasilan tidak mati 20 jutaan, Mbak. Maka saya coba adopsi itu, saya nyontek itu, tapi saya nyonteknya tidak jualan otomotif atau properti, tapi saya menjual apa yang menjadi sumber daya alam yang ada di kampung saya. Jadi Anda meniru caranya ya? Iya, caranya. Komoditasnya beda? Beda. Sebenarnya Anda yakin bahwa tanaman buah ini memang ada pasarnya dan bisa tanda kutip membuat warga desa Anda sejahtera waktu itu? Keyakinan saya semakin tinggi ketika ada teman dari Semarang itu udah jualan lebih duluan. Dan dia keuntungannya lumayan banyak. Jadi sebenarnya potensinya pasarnya itu menjanjikan, tapi karena dikuasai tengkulak, maka petaninya tetap miskin aja ya? Kalau dulu keinginan untuk nanam masyarakat mungkin memang kurang, Pak. Jadi waktu itu memang cuma pemerintah yang punya proyek pemesan itu. Tapi ketika itu saya jual secara konsumen, secara pribadi ke orang-orang, itu pun banyak antusiasnya awal-awal. Jadi kemudian lambat laun jadi banyak. Kemudian teman-teman yang saya ajak awalnya pada nggak mau, Pak. Karena memang saya tidak telaten, saya tidak mampu, saya tidak bisa IT gitu itu kan. alasan-alasannya? Alasan-alasan. Tapi setelah saya berjalan 3 tahun, hasil saya kelihatan, itu ada 1, 2, 3 orang yang ikut, Pak. Oke, sampai di sini dulu. Karena saya membayangkan bagaimana perjuangan Anda untuk meyakinkan warga agar jualan secara online. Iya.
Pertama tentu karena mereka tidak pernah melakukan, mereka meragukan ya. Tapi kedua kan persoalan teknologi ini nggak mudah ya. Nah, bagaimana nanti Anda mengatasi tantangan untuk berjuang meyakinkan warga untuk mengikuti jejak Anda? Tapi saya dengar-dengar Anda juga pernah ketipu sampai 1.000 bibit tanaman buah ya? 15.000. Oh, 15.000. Oke, nanti cerita. Iya. Sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kemudian 2-3 orang itu bisa beli motor, ada yang bisa beli mobil, ada yang bisa perbaiki rumah. Dari situlah berbondong-bondong. Sekarang mungkin ada ribuan, Mbak. Mas Eril, Iya. ini kan menarik. Anda sarjana jurusan manajemen, kemudian Anda pernah usaha MLM, kemudian bermain forex ya. Tapi kemudian Anda memilih untuk menjadi petani tanaman buah. Usaha yang menurut sebagian orang mungkin nggak keren ya. Iya. Banyak orang desa yang kepingin ke kota, walaupun di kota dia pekerjaannya kurang menjanjikan masa depan, tapi dia bangga karena kerja di kota. Nah, Anda sendiri kan sarjana nih. Apakah tidak ada gangguan dalam pemikiran Anda bahwa aku ini sarjana, kenapa aku harus jualan tanaman? Tidak sama sekali, Pak. Tidak. Sebetulnya itu kan sejurusan dengan saya, Pak, karena saya di ekonomi manajemen pemasaran. Waktu itu saya memang mengadopsi mental saya di multi level saya, strategi di multi level saya, kemudian saya terapkan di konvensional saya, di online saya. Waktu itu saya bermain terbanyak itu di Facebook, Pak. Sehingga teman-teman yang saya bidik, yang saya amati, dia punya ketekunan, dia punya kejujuran, dia saya support untuk ikut menjualan saya, Pak. Jadi saya coba bikin reseller di Bali saya punya, di Sidoarjo saya punya, di Kediri saya punya, di Jogja saya punya. Ketika itu saya berharap paling tidak saya punya 30 reseller, Pak. Ketika 1 bulan ambil sekali, keuntungan setiap orang itu 200 sampai 300 ribu. Berarti saya punya gaji tiap bulan sekian gitu, Pak. Dikalikan ya. Iya. Ketika Anda memperkenalkan cara atau pola berjualan secara online, reaksi pertama mereka bagaimana? Ada yang bilang itu gampang, ada yang bilang itu saya nggak mampu, ada yang bilang itu mungkin tidak tahan lama, banyak macam, Pak. Tapi saya coba jual terus, ibaratnya kita mau untuk merubah perilaku seseorang itu tidak dengan ucapan, Pak, tapi dengan perilaku kita, Pak. Ketika perilaku kita terus, kemudian itu ada hasilnya, orang itu otomatis akan ngikut, Pak. Di mana ada perlu 3 tahun ini ya? Iya, paling enggak ketika ada gula pasti ada semut gitu, Pak. Di mana ada gula, di situ ada semut. Jadi ketika 3 tahun kemudian, orang-orang melihat bahwa usaha Anda berkembang dan sukses, baru perlahan-lahan mereka mau ikut. Iya, 1, 2, 3 orang ikut. Kemudian 2, 3 orang itu bisa beli motor, ada yang bisa beli mobil, ada yang bisa perbaiki rumah. Dari situlah berbondong-bondong. Sekarang mungkin ada ribuan, Mbak, 1.000 lebih ada. Yang orang yang penjual berdagang online. tanaman buah. Ya, iya. Nah, apa keistimewaan tanaman buah yang ada di desa Anda ini? Kalau di tempat lain sama sih, Pak, tapi kita lebih duluan di online-nya, sehingga di luaran sana, di kampung kita lebih terkenal, Pak. Kemudian nama desa Anda lebih dikenal gitu lebih ya? dikenal, sehingga ketika menyebut Kebon Kliwon, menyebut Salaman, dia lebih yakin, Pak, gitu. Pada kualitas tanaman buah yang dijual ya. Cara jualan online ini apa dampaknya bagi masyarakat? Apa yang dirasakan masyarakat sekarang dengan dagangan online? Dengan dagangan online, masyarakat pemuda sudah tidak ada pengangguran lagi, Pak. Masyarakat, anak-anak muda bisa bikin rumah sendiri walaupun belum nikah, udah bisa beli mobil sendiri walaupun bekerja di rumah, punya pekerja, punya karyawan paling enggak 1, 2, 3 orang di rumah. Bisa orang tuanya mungkin anak aja yang di umuran SMP atau SMA itu bisa ikutan, Pak.
yang mencarikan tanamannya biasanya orang tuanya, sehingga bisa bersinergi, Pak. Jadi dengan jualan tanaman online, kehidupan warga desa sudah mulai lebih sejahtera ya. Karena pasarnya ini sekarang luas ya. Seluruh Bukan Indonesia, cuma Pak. sekitar Iya. sekitar desa aja, tapi seluruh Indonesia. Jangan-jangan bahkan luar negeri tuh. Belum. Luar negeri pernah di Malaysia kita kirim ranting, satu rantingnya kan satu jengkalan, kalau tin kan kita jual batangnya karena di setek bisa hidup. Itu permintaan dari Malaysia waktu itu kisaran 100 sampai 150. Ya, ini kan soal jatuh bangun ini. Iya. Semua orang kalau lihat, wah sukses, gampang. Nggak gampang ya. Termasuk Anda pernah kena tipu tuh gimana ceritanya? Teman dari Jepara yang sering main ke rumah, mungkin satu minggu sekali main. Akhirnya curhat, Pak, saya nggak punya pekerjaan, Pak, tapi di Jepara itu tanaman sengon itu laku keras, Pak. Tolong saya dikirimi, nanti ongkos kirim saya ganti. Saya kirim, Pak, satu truk isinya 15.000. Sampai sana memang benar dikasih uang transport. Tapi setelah selang 1 bulan, saya ke sana, tanamannya nggak ada, orangnya nggak ada, saya nggak dapat transferan. Aduh. Rumahnya ukuran 3x6, lantainya masih tanah, TV-nya hitam putih, kursinya, sofanya sobek-sobek. Anaknya malah pilek itu, Pak. Saya sama istri saya malah pulang ngasih sangu sama anaknya. Waktu itu kita nggak usah ke sana lagi, kita ikhlaskan ketika mereka untuk makan ya monggo kan gitu. Tadi saya lihat kan Anda hendak memulai menjadikan desa Anda ini desa wisata ya. Iya. Emang ada potensi apa di sana selain tanaman tadi? Sehingga Anda yakin bahwa kalau ini jadikan desa wisata maka dia akan bisa sukses sebagai tujuan wisata. Tiap bulan saya ada tamu dari desa mana, dari SMA mana, dari komunitas apa, itu minta pembelajaran tentang tanaman, Pak. Oh, jadi sudah banyak juga yang datang ya, Udah belajar langsung di ke tempat rumah. Anda. Makanya dari itu, maka coba saya manage benar-benar, saya kelola benar-benar dengan teman-teman. Siapa tahu ini akan menjadi jalan mereka punya pekerjaan yang lain itu, Pak. Dilihat dari pengalaman, banyak orang datang untuk mau belajar, ya sudah sekalian dikembangkan menjadi desa eduwisata berarti Iya, ya. betul. Jadi datang ke sana untuk belajar mengenal tanaman-tanaman buah yang ada di sana. Dan pulangnya mungkin bisa beli oleh-oleh bibit tanaman. Ya, harapannya itu. Yang datang untuk pembelajaran itu kemarin yang terjauh dari Maros, Pak. Sulawesi, ya. Iya. Sampai 3 hari. Makanya ketika itu dia menginap di Hotel Borobudur, Pak. Daripada itu menginap di Hotel Borobudur, makanya kita bikin homestay untuk warga. Warga dapat hasil. Jadi rumah warga dijadikan homestay Iya, gitu ya? rencananya seperti itu. Untuk memfasilitasi mereka, supaya mereka tidak terlalu jauh, warga punya pendapatan tambahan, kuliner yang bisa terjual, macam-macam bisa kita lakukan, Pak, gitu. Ke depan apa yang selain tadi ingin mengembangkan desa Anda menjadi desa eduwisata, ada lagi yang Anda rencanakan untuk pengembangan desa? Saya dan teman-teman itu pengen bikin suatu yayasan. Saya melihat tanah kosong, tanah di gunung, setelah seperti Merapi meletus itu akan terjadi tanah gundul, Pak. Makanya saya coba untuk sama teman-teman supaya bisa memfasilitasi warga bisa kita nanam di sana. Samping itu kita coba peduli lingkungan tentang cara pembuangan sampah, Pak. Karena kan ketika orang teman-teman pada buang sampah di kali, itu kali juga jadi tercemar juga, Pak. Bisakah Anda sampaikan sesuatu kepada anak-anak desa yang selama ini masih berada di kota dan tidak tertarik untuk pulang ke desa? Di desa itu potensinya luar biasa. Ketika kita bisa menggali, ketika kita bisa memahami apa yang menjadi sumber daya alam di situ, maka kita bisa menjualnya secara bersamaan dan kemudian kita pemasarannya pun kita bisa kelola bareng-bareng
Ketika kita berteriak sendiri mungkin kita tidak didengar orang-orang. Tapi ketika satu kampung kita berteriak, itu mungkin tetangga kampung pun akan dengar. Sehingga ketika penjualan itu akan kontinu dan kemudian cara distribusi itu teratur banget, itu akan menghasilkan akan lebih banyak. Paling enggak kita bisa hidup nyaman dengan keluarga, dekat dengan keluarga, dengan anak, bisa lihat tiap hari. Kalau kita kerjanya jauh, mungkin 1 tahun pulang, apa gunanya keluarga Pak gitu. Katanya aku bekerja demi keluarga, tapi ketemu keluarga cuma setahun sekali. Iya. Oke, masuk akal. Jadi mudah-mudahan banyak anak muda yang mulai berpikir ulang tentang bagaimana melanjutkan kehidupan mereka, terutama menggali potensi desa ya. Terima kasih Mas Irul Iya. sudah berbagi cerita di acara Kikendi. Semoga banyak anak-anak desa Amin. dan juga anak kota Iya, amin. ya yang terinspirasi untuk melihat potensi yang ada di desa. Setelah ini saya akan mengundang seorang anak muda juga nih, Iya. Mas Irul. Iya. Ini dengar-dengar anak muda ini hidupnya di desa dan menderita sehingga dia dendam, ingin melakukan atau membalas dendam. Tapi kepada siapa saya nggak tahu dan apa yang dia lakukan untuk membalas dendam. Jadi bagi Anda yang penasaran, ingin tahu siapa tamu kita berikutnya, jangan kemana-mana, ikuti terus Kick Andy. Ayahmu memungut beras-beras yang tercecer, Betul. dikumpulkan, dibawa pulang untuk makan keluarga.